Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang hasil AQ anak ADHD ya. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang hasil AQ anak ADHD. Ya, jadi buat kalian yang baru bergabung ya, jadi aku itu punya anak dengan kondisi ADHD ya. Dan di sini aku akan menjelaskan hasil AQ-nya. Tetapi sebelum aku ngejelasin hasil AQ, di sini aku akan memberikan informasi ke kalian ya. Jadi buat kalian yang merasa punya anak diagnosanya ADHD, itu tidak mempengaruhi dengan hasil AQ-nya. Ya, yang artinya jika anak kalian itu didiagnosanya ADHD, kecerdasannya itu tidak terganggu ya. Kalau memang anak itu dengan diagnosanya ADHD tapi kecerdasannya di atas rata-rata, itu bisa mungkin terjadi, atau di bawah rata-rata, atau di rata-rata sedang. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya buat kalian yang punya anak ADHD itu tidak mempengaruhi kecerdasannya. Akan tetapi di sini aku akan ngasih tahu ke kalian, jika kalian punya anak ADHD, kalian harus banyak belajar. Banyak belajar apa? Ya. Jadi di sini kalian harus banyak belajar caranya ya, membuat si anak ini bisa paham dengan sesuatu dengan cara yang menyenangkan ya. Dengan cara yang menyenangkan tuh kayak gimana? Kalian mengenalkan misal kalistung ya, itu harus menggunakan cara yang menyenangkan. Karena kenapa? Anak ADHD itu biasanya itu dia mudah bosan ya, mudah bosan, mudah teralihkan ya, karena memang itu gangguan fokus ya. Jadi intinya buat kalian yang merasa punya anak ADHD, aku akan menyarankan banget kalian itu banyak belajar, banyak nyari tahu caranya ngajarin anak kayak gini biar mudah menyerap ya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Nah, kayak gitu ya. Udah mulai paham ya? Mohon maaf kalau cara penyampaiannya ini agak belibet, karena aku juga bingung cara menyampaikannya tuh kayak gimana ya. Jadi intinya kalau misalkan dengan kondisi ADHD ya, itu tidak mengganggu kecerdasannya. Contohnya kayak si Bintang ya, Dokter Diki ya, Dokter Marlina. Jadi kalau kayak Dokter Diki ya, yang kemarin itu ya, baru-baru ini aja dia ngomong bahwa si Bintang itu kecerdasannya itu tidak terganggu ya. Karena kenapa? Si bapak itu bilang ditanya ya, jadi si Bintang itu ditanya ya, dokter itu nanya ke Bintang, temannya di kelas siapa yang nakal, di sekolah temannya siapa aja yang yang suka nakal ke Bintang, siapa aja nama teman-temannya, pokoknya ditanya terus dan Bintang mampu jawab. Dan yang paling kocaknya lagi, Bintang pertemuan keberapa lah pokoknya ya, jadi di ruangan itu tuh ada kayak boneka ya, banyak banget boneka, dan Bintang tuh tahu boneka apa aja ya, dan dia itu bisa ngerti boneka yang nggak ada di situ, yang artinya pokoknya bonekanya nyelip kemana ya kan. Jadi waktu datang ke ruangan dokter Diki, Bintang nanya, boneka A kemana gitu ya, aku lupa ya, pokoknya boneka yang teman-temannya SpongeBob kalau nggak salah, itu ada salah satu yang nggak ada, dan Bintang menanyakan. Makanya si dokter Diki bilang anak ini tuh kecerdasannya nggak terganggu, dan setelah terapi perkembangannya itu masya Allah bagus banget. Jadi si Bintang itu perkembangannya bagus banget, dia udah bisa ngomong dua arah, dia udah bisa bercerita, dia udah belajar bersosialisasi, pokoknya perkembangannya itu bagus banget ya. Jadi artinya di sini kalau misalkan kalian merasa punya anak ADHD ya, ADHD itu biasanya perkembangannya itu kayak terlambat ya. Kayak terlambatnya gimana ya? Kayak si Bintang gini ya. Si Bintang itu ngalamin dia splash delay ya. Jadi dia usia 3 tahun setengah dia baru bisa ngerangkai 3 kata. Dia usia 4 tahun setengah ya, Bintang itu baru bisa merangkai 5 kata, yang artinya baru aja kemarin dia baru bisa ngomong 5 kata. Nah, ini banyak banget yang terkecoh, anak aku udah bisa ngomong nih ya, 3 kata, 5 kata, udah bisa ngomong aman. Nah, sekarang aku bertanya ke kalian, anak kalian itu bisa nggak ngomong dua arah ya? Ngomong dua arah tuh kayak gimana? Saut-sautan ya. Jadi si Bintang itu sekarang udah suka nanya mami, ayah ada di mana, terus dia nanya apa lagi tuh ya. Jadi itu adalah komunikasi dua arah ya, yang artinya si Bintang itu komunikasi dua arahnya itu baru-baru aja ya. Jadi di sini kalian nggak usah khawatir tentang hasil AQ atau kecerdasan anak ADHD ya. Jadi kalau memang anak itu diagnosanya ADHD,
itu tidak mempengaruhi dengan kecerdasannya. Kalau memang anak itu cerdas, itu akan cerdas. Kalau memang anak itu di bawah rata-rata, akan di bawah rata-rata. Kalau memang anak itu rata-ratanya sedang, ya akan sedang ya. Jadi di sini akan aku tegaskan, buat kalian yang punya anak dengan diagnosa ADHD, kalian harus belajar lagi cara ngajarin anak ini dengan cara yang menyenangkan ya. Jangan membosankan, dan kalian nggak boleh capek ya. Karena dengan diagnosa anak ADHD itu, aku tahu kalian itu mentalnya, fisiknya itu secapek itu. Karena usia 3 tahun, tuh kita tuh akan ngerasa kayak nggak bisa nafas ya kali ya. Kalau misalkan kita diajak main ke mall atau main ke rumah orang, anak itu akan mengeksplor, akan lari sana, lari sini, akan loncat sana, loncat sini. Ya, jadi anak itu kayak belum paham ya, karena memang kondisinya seperti itu ya. Nah, cuman di sini tugas kalian adalah melatih fokus anak itu. Kalau memang kalian nggak mau terapi, ya di rumah itu kalian harus melatih anak itu gimana caranya anak itu fokusnya menjadi baik ya. Jam tidurnya harus ditertibkan ya. Pokoknya kalau kalian punya anak ADHD, kalian itu nggak boleh capek, kalian itu harus banyak nyari tahu, kalian harus banyak belajar. Kalau memang kalian bingung, wajib banget kalian ke tenaga medis, kalian konsultasi ya. Karena kalau memang si ADHD itu memang susah dikendalikan, itu ada obatnya ya, ada obatnya. Tapi kalau memang anak itu masih bisa dikendalikan ADHD-nya ya, instruksinya masih masuk meskipun sedikit, itu akan disarankan terapi ya. Terapi aja dulu, tidak diberikan obat. Tapi kalau memang ADHD-nya itu benar-benar tidak terkontrol, itu akan diberikan obat, akan diberikan terapi. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini yang aku jelaskan tadi ya, sebelum aku ngejelasin tentang sel AQ, aku akan ngasih penjelasan yang seperti tadi aku bilang ya. Kalian nggak boleh capek, kalian harus banyak belajar, kalian nggak usah terfikirkan dengan kondisi kecerdasannya. Karena kalau memang anak ADHD kalian itu pinter, ya itu akan pinter, nggak akan mempengaruhi. Akan tetapi kalian harus punya cara mendidik anak ADHD kalian, agar anak ADHD kalian itu bisa disiplin, bisa punya sopan santun dalam belajar itu, dia mampu masuk pelajarannya. Karena memang anak ADHD itu ya, sekali lagi aku akan bicara ya, aku berkali-kali bicaranya gini, anak mau pinter percuma kalau dia susah fokus ya. Dia pinter tapi susah fokus, misal waktunya belajar dia susah fokus, nggak mau diem ya, nggak mau belajar, yaitu namanya ADHD, dia gangguan fokus. Jadi kalau misalkan kalian pinter, anak ADHD kalian pinter, tapi kalian nggak tahu nih cara ngedidiknya, cara belajarnya kayak gimana, jadi akan percuma ya. Jadi pokoknya buat kalian yang punya anak ADHD, itu adalah pilihan dari Allah ya. Kalian dikasih tugas Allah itu Masya Allah ya. Jadi mendidiknya, ngasuhnya itu sangat-sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, ini adalah ladang pahala buat kita. Dan aku yakin banget apapun diagnosa anak kalian ya, itu tuh pasti ada yang menonjol di anak itu ya. Mau hasil IQ-nya rendah sekalipun, pasti ada sesuatu di diri anak itu yang bisa kalian gali, bisa kalian cari tahu kemampuannya apa ya. Makanya banyak banget teman-teman kita dulu contohnya, dia pintar di akademis, tapi pas udah di dunianya udah dewasa, dia nggak jadi apa-apa. Malah yang mohon maaf, yang dulu di sekolah itu terlihatnya kayak mohon maaf misal bodoh ya, itu malah jadi apa-apa ya. Ya karena memang anak itu punya kemampuan yang nggak dimiliki oleh anak lainnya ya, meskipun anak itu pintar. Nah kayak gitu ya. Nah jadi di sini panjang banget ya. Ya, jadi ini adalah hasil IQ si bintang ya. Jadi si bintang itu hasil IQ-nya itu kapasitas intelektualnya itu 104 ya. 104. Jadi kalau misalkan hasil IQ-nya itu 70 80 itu di bawah rata-rata. Kalau 90 itu 90 itu termasuknya rata-rata normal, rata-rata tapi normal. 104 pun termasuknya itu rata-rata normal. Jadi di sini artinya bintang punya kapasitas intelektualnya itu 104 ya, yang artinya itu rata-rata normal ya, rata-rata normal ya. Cuman kemarin aku nanya ya ke yang Grahitanya ini ya, sebenarnya IQ tinggi itu
harus berapa? Kata dia 109 itu udah bisa termasuk tinggi ya. Nah, cuman di sini si bintang itu 104 ya. Jadi artinya si bintang itu punya kapasitas intelektualnya itu rata-rata normal ya. Nah, kalau teman aku nih ya, teman aku juga sama nih, punya anak yang sangat hiperaktif ya. Hiperaktif, gak mau diem, pokoknya Masya Allah banget ya, sama kayak bintang. Tapi dia hasil AQ-nya itu 135 atau 130 gitu ya. Itu tergolongnya itu jenius ya. Jenius. Nah, cuman di sini ya tugas kalian, kalau misalkan kalian tahu nih anak ini dengan hasilnya itu jenius atau apapun itulah, kalian harus tahu cara ngolah anak ini dari sedini mungkin. Dari hal apapun, kayak adab, kayak dalam belajar, kayak dalam bersosialisasi. Pokoknya anak ini harus diarahkan dari sedini mungkin. Karena kalau misalkan tidak diarahkan itu sayang banget ya, karena dia udah punya kapasitas intelektualnya itu tinggi. Tapi kalau misalkan nggak tahu nih cara ngedidiknya, cara ngasih belajarnya, itu sayang banget ya. Nah, tetapi di sini ya perlu kalian tahu, hasil IQ-nya ini nggak paten. Nggak paten itu artinya apa? Suatu saat bisa berubah, suatu saat bisa nilainya lebih tinggi lagi, atau mungkin lebih rendah juga mungkin ya. Nah, jadi di sini buat kalian ya, kalau misalkan kalian ngerasa nih punya anak ya TK dengan hasil AQ-nya itu mohon maaf di bawah rata-rata, kalian nggak usah sedih karena ini hasilnya itu belum paten yang artinya suatu saat bisa naik ya, lebih naik ya, mungkin karena kalau anak TK ini kan mereka itu kan masih berkembang ya, jadi belum sempurna ya, tumbuh kembangnya itu belum sempurna. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kemarin dari pihak Grahitanya itu bilang hasil AQ-nya ini masih bersifat tidak permanen. Suatu dia bisa berubah ya. Suatu saat hasilnya ini bisa berubah ya. Karena kenapa? Bintang ini kan dalam tes AQ-nya itu dalam usia 5 tahun pas ya. Jadi kalau nggak salah bintang itu kemarin tes di bulan Juli ya, yang artinya bintang itu tes di usia 5 tahun pas. Nah, jadi suatu saat ini hasilnya itu bisa berubah. Nah, terus di sini tertulis pola kepribadian ya. Jadi kepribadian bintang itu ordinatif ya. Jadi ordinatif itu apa ya? Jadi kemarin itu aku udah jelaskan, bahkan udah ditulis. Ordinatif itu artinya di sini dia ngasih tahu ya bahwa si bintang itu nggak boleh denger ke nada tinggi ya. Jadi kalau mau ngasih tahu bintang, dia itu harus dengan yang lembut ya, nggak boleh nada tinggi ya, karena memang pola kepribadiannya itu dia ordinatif ya. Di sini tertulisannya ordinatif ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian berpikir pola kepribadian itu apa sih? Jadi kalau di sini tuh ciri khas anak ini ya. Ciri khas anak ini tuh judulnya atau dinamainya itu ordinatif ya. Jadi si bintang ini ciri atau kepribadiannya itu ordinatif ya. Jadi dia itu gampang emosional ya. Jadi memang gampang emosional, tapi suatu saat ini masih bisa berubah lagi karena memang si bintang itu belum tumbuh kembangnya itu belum sempurna. Bahkan dia juga mengenal dunia luar aja setelah dia masuk sekolah, yang artinya baru 5 bulan dia belajar mengenal dunia luar, ketemu teman-teman, ketemu guru, belajar bersosialisasi. Itu tuh masih baru kemarin. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini tertulisnya dalam belajar bintang itu masih menggunakan otak kanan. Otak kanan itu otak kreatif ya. Jadi dia imajinasinya itu tinggi banget ya. Jadi kalau misalkan sama bintang itu berarti cara belajarnya itu harus cara yang menyenangkan, yang kreatif, imajinatif. Nah, kayak gitu ya. Karena dia masih menggunakan otak kanan. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini perkembangan sosial ya, yang tadi aku bilang ya, perkembangan sosial itu rendah. Si bintang itu perkembangan sosialnya itu tingkat perkembangannya itu rendah. Nah, beberapa catatan bagi subjek untuk lebih meningkatkan perkembangannya. Hindari percakapan dengan intonasi yang tinggi ya. Jadi di sini tertulis ya, hindari percakapan dengan intonasi yang tinggi. Ajaklah untuk belajar berbagi dengan sesama. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus di sini tingkat perkembangan emosionalnya, level kecerdasannya. Jadi emosionalnya ya, bintangnya itu termasuknya rendah ya. Karena memang dia nggak ngerti sosialnya itu kurang. Masih suka rebutan mainan, masih suka berantem sama temennya. Ya memang anak ini belum mateng. Nah, kayak gitu ya. Bahkan dia mengenal dunia luar juga baru. Nah, kayak gitu ya.
Terus di sini problem ya, problem perilakunya dominan krisis kekuasaan, ambisius dan emosional ya. Yang tadi aku bilang, krisis kekuasaan, ambisius dan emosional yang artinya dia itu masih suka rebutan mainan. Jadi dia kayak belum mau ngalah. Ya memang memang seperti itu si Bintang ya. Dia belum 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 bisa dikasih paham yang benar-benar benar paham banget tuh belum bisa. Jadi mut-mutan. Kadang dia mau ngalah, kadang enggak. Nah kayak gitu. Nah, di sini pola belajarnya sintetik, terus di sini kemampuan dasar yang dominan persepsi. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini pokoknya di sini tuh tertulis semua ya. Bahkan di sini skala perkembangan sosialnya pun di sini tertulis ya. Jadi si Bintang itu kepeduliannya tuh tinggi. Anak itu tuh ya memang kepeduliannya tinggi. Bahkan dia juga sering berantem sama orang, bukan karena ada masalah sama orang, tapi dia ngebelain temennya ya. Bahkan kayak kemarin nih ya, teman aku dia mohon maaf kayak mukul anaknya karena anaknya kesel ya. Si Bintang itu bisa marah dengan si ibu itu ya karena memang si Bintang itu pedulinya tuh tinggi. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi di sini banyak banget PR ya. Karena memang si Bintang ini kayak otonominya itu tuh terlalu tinggi. Pokoknya berbau grafik emosionalnya ya. Jadi pokoknya yang berbau sosial, emosionalnya si Bintang itu masih belum matang ya. Makanya di sini tertulis grafiknya itu apa ya? Terlihat ya. Jadi si Bintang ini grafiknya tuh benar-benar masih di bawah ya. Jadi kalau tingkat kecerdasannya atau kapasitas intelektualnya dia termasuknya oke ya, 104 yang artinya normal, yang artinya rata-rata normal ya. Alhamdulillah. Cuman ya masalahnya di kayak skala perkembangan sosial, kayak yang grafik emosionalnya itu dia masih sangat-sangat rendah ya. Ya aku bilang tadi usia Bintang itu sekarang udah 5 tahun. 5 tahun 2 bulan atau 3 bulan ya. Ya, 5 tahun 3 bulan, tapi pemikiran Bintang itu masih 4 tahun. Nah, kayak gitu ya, karena memang si Bintang mengalami gangguan fokus ya, gangguan perkembangan ya, yang artinya ini suatu saat ini masih bisa berubah, suatu saat ini masih bisa menjadi baik ya, karena memang dari pihak Grahitanya pun dia bicara, ini sifatnya itu belum paten atau belum kayak apa ya, paten itu masih bisa berubah-berubah ya, karena memang kalau kayak waktu aku SD pun aku pernah ya, jadi aku pernah tes AQ juga pernah. Nah kayak gitu, cuman ini si Bintang TK ya, tes AQ anak TK, kapasitas intelektualnya itu 104 ya, lumayan alhamdulillah. Cuman memang banyak banget PR-nya tentang emosionalnya, tentang sosialnya itu masih di bawah banget ya, PR buat aku sebagai ibu ya. Jadi kita tuh jangan suka memasrahkan anak kita ke guru aja. Guru itu terbatas. Jadi guru seumur hidup ya kita sebagai ibu khususnya ya. Jadi tugas kita kasih tahu ke anak ini tentang adab, tentang bersosialisasi, bahkan tentang kayak belajar pun kita ikut berperan loh ya. Misal dalam hal mengaji, kalistung apapun kita bantu ya. Kita bantu sebisa kita ya. Khususnya untuk anak-anak yang masih kayak TK, kelas 1, kelas 2, kecuali kalau memang anaknya itu udah kayak dewasa, udah mandiri, kelas 4, kelas 5 mungkin udah bisa kita lepas ya. Cuman kalau masih kelas 2, kelas 1, kelas TK ini tuh kita tuh butuh peran kita banget ya untuk perkembangannya itu menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu ya. Nah, intinya itu aja yang pengen aku sampaikan. Pokoknya anak dengan diagnosa ADHD itu tidak mengganggu kecerdasan ya. Kalau memang pinter-pinter, kalau memang sedang-sedang, kalau memang di bawah-bawah. Nah, kayak gitu, itu yang pertama poinnya. Terus yang kedua, hasil AQ masih bisa berubah-berubah ya. Nah, ini tujuannya tes AQ apa? Ya, jadi kita tahu kekurangan anak ini tuh apa. Contohnya nih, tentang perkembangan sosial. Contohnya tentang emotional recordnya. Itu tugas kita, jadi kita benerin, kita coba nih cara ngasuhnya kayak gimana. Pokoknya tujuan tes AQ itu jadi kita tuh tahu keadaan anak kita nih. Anak ini harus jalannya itu lewat jalan mana? Jalan yang tegas kah? Atau harus yang kayak yang tadi Bintang tadi ya. Bintang tidak boleh, bukan tidak boleh, Bintang itu nggak bisa denger nada tinggi. Nah kayak gitu ya. Jadi ini tugas aku nih, aku kan emosional juga nih. Jadi kalau misalkan mau ngedidik Bintang pun aku harus banyak istighfar, karena memang kadang gemes juga. Nah kayak gitu ya. Dan buat kalian yang punya anak ADHD, di sini aku akan ngasih tahu ke kalian. Pokoknya kalian ibu hebat, tugas kalian adalah belajar dan mendampingi si anak ini. Gimana caranya si anak ini gedenya itu menjadi orang bermanfaat ya. Orang bermanfaat, bukan tentang orang pinter aja ya. Kadang kita suka salah ya,
berpikiran anak ini harus pinter, anak ini harus juara ini, anak itu harus menguasai ini. Padahal itu menurut aku nomor 2 ya, adab itu nomor 1 buat aku ya. Jadi tentang perkembangan sosial ini yang kataku rendah ini adalah tugas terbesar aku ya. Kalau misalkan tentang kayak belajar tentang akademis, ini akan aku coba ngebantu semaksimal mungkin ya. Nggak berharap lebih ya, aku nggak berharap anakku harus juara 1, anakku harus paling utama, enggak. Minimal bisa mengikuti, minimal si bintang itu bisa terbantu ya. Dan sekali lagi buat kalian yang punya anak ADHD, kalian harus punya cara agar si anak ini mau belajar, anak ini mampu mempertahankan fokus, anak ini tidak mudah bosan ya, terutama untuk kalistung ya, mengenalkan huruf atau mengenalkan apa sih namanya, angka ya. Kalian harus punya cara, karena memang kalau anak ADHD itu mudah bosan ya, jadi harus punya cara gimana caranya anak ini mengenal huruf, mengenal angka. Nah kayak gitu. Kalau misalkan suatu saat ya, kalau udah gede, ciri-ciri ADHD-nya masih ada, itu nggak masalah. Yang penting anak ini bisa hidup dengan normal ya. Pokoknya anak ini tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman punya ciri khas unik ya, khususnya kalau lagi kecil kayak gini emang uji iman banget ya. Pokoknya lucu deh, pokoknya anak ADHD itu kadang lucu ya, emang nggak mau diem, loncat-loncat lah, apalah. Bahkan PR-nya tuh banyak banget ya, bukan tentang akademis, tentang adab ini yang bener-bener kayak PR terbesar pokoknya buat kita yang punya anak ADHD. Nah kayak gitu. Nah terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau misalkan cara penyampaiannya aku tuh kadang bikin kalian pusing ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Terus semangat buat kalian yang punya anak ADHD. Anak kalian tuh nggak apa-apa, cuman butuh cara aja ya, butuh cara ngedidik, cara belajar itu butuh cara aja ya. Anak ini tuh unik, anak itu tuh baik, tapi kalian harus bisa mengarahkan, kalian harus bisa tegas. Ingat ya, anak ADHD itu cara mendidiknya itu tegas. Tegas bukan berarti kasar, yang artinya kalian nggak boleh capek. Kalau misalkan anak ini ada kecenderungan, misal dia tukang mukul atau iseng ke temennya, ini PR kalian sebagai orang tua ya, harus mendidik anak ini, dikasih tahu terus-terusan biar dia lebih paham ya, bahwa tindakan kayak gitu tuh salah. Nah kayak gitu ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.